Amin. Ya. Sebelum duduk, katakan ke kiri kanannya, Jesus loves you. Oke. Shalom Army of God. Oke. Shalom Army of God Youth. Shalom. Oke. Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Topik yang saya mau bawakan di Army of God Youth hari ini, tadi saya bawakan tentang andai Simpson punya ini. Ya, jadi saya berbagi kepada teman-teman kita di Army of God Teen tentang betapa pentingnya karakter di dalam hidup anak muda. Bukan hanya sekedar tentang kita ini punya skill, punya ketenaran, kita ini punya begitu banyak hal yang bisa kita banggakan. Tapi kalau kita tidak punya karakter yang menjaga semua itu, sia-sialah. Ya, itu yang terjadi dengan Simpson. Dia penuh kekuatan, dia penuh dengan kekuatan supranatural dari Tuhan. Tapi dia tidak punya karakter. Sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam hal-hal yang tidak perlu. Ya, itu menjaga kita. Tapi untuk di youth ini saya akan berbicara tentang hubungan. Ya, hubungan. Tentang judulnya adalah Relationships Matter. Katakan relationships matter. Ya, di dalam hidup ini kita banyak hubungan ya. Bukan hanya hubungan tentang percintaan, tapi ada banyak hubungan di dalam hidup kita ini. Dari awal kita lahir, kita ada yang namanya keluarga. Benar ya? Ada orang tua, ada kakak adik. Kita membangun hubungan kekeluargaan, bukan kekeluargaan, hubungan keluarga dengan mereka gitu ya. Terus kita masuk ke sekolah, kita mulai mengenal teman-teman, kita mulai berteman, kita mulai kenal yang namanya friendship. Mulai masuk ke perkuliahan mungkin, terus kita masuk ke pekerjaan, kita mengenal ternyata ada hubungan namanya work relationship. Kita punya hubungan dengan rekan kerja. Sampai satu titik kita ketemu dengan pasangan hidup. Ya, kita mulai ketemu dengan orang yang kita sukai, kita ketemu dengan orang yang kita punya rasa buat dia, dan akhirnya kita bangun hubungan dengan dia. Kita menikah dengannya, ada love and marriage, dating, ya banyak hubungan. Sampai suatu hari kita punya anak, ya kita jadi seorang bapak, kita jadi seorang ibu. Kita punya hubungan bapak dengan mereka, hubungan anak dan bapak dengan mereka, anak dan ibu dengan mereka. Jadi di dalam hidup kita ini ada begitu banyak hubungan. Dan setiap hubungan ini penting. Ya, bukan hanya hubungan cinta saja yang penting. Ya, bagi anak muda kan yang paling membuat kita penasaran, yang paling menarik perhatian kita kan hubungan love ya. Ya, kalau ada topik-topik tentang love, telinga kita langsung sinyalnya langsung frekuensi tinggi ya, langsung menangkap. Oh ya, apa nih tentang love gitu ya. Kalau ngomong tentang love langsung hati kita itu langsung lebih sensitif gitu ya. Lebih cepat menangkap perasaannya. Tapi tahu nggak teman-teman, di dalam hidup kita ini begitu banyak hubungan lain juga itu tidak kalah penting dengan hubungan love itu. Hubungan percintaan itu hanyalah satu bagian di dalam hidup kita. Tapi ada hubungan-hubungan lain yang tidak kalah penting di dalam hidup kita. Ya, seperti keluarga kita, pertemanan, kita di pekerjaan. Kalau kita tidak bisa jadi anak muda yang bisa membangun hubungan, memaintain hubungan, menjaga hubungan itu dengan baik, itu akan sangat merugikan hidup kita. Bukan hanya merugikan, bahkan hidup kita akan sangat terdampak dengan hal itu. Karena setiap hubungan itu punya berkat. Ya, setiap hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, yang hari ini ada Tuhan berikan di dalam hidup kita, itu punya berkatnya. Jadi ketika kita punya hubungan, Tuhan hari letakkan satu hubungan di dalam hidup kita. Never take it for granted. Ya, never take it for granted. Tapi harus kita treat it properly. Kita harus benar-benar jaga. Kita harus benar-benar hargai hubungan itu. Dan cenderungnya manusia adalah kita ini pengennya berteman sama orang yang cocok dengan kita. Ya pastilah ya, kita lebih gampang ngobrol dengan orang yang cocok sama kita. Entah itu topik pembicaraannya, entah itu kesukaannya, hobinya. Pasti kita pengen berteman sama orang yang cocok. Tapi bukan berarti kalau di dunia ini ada orang yang tidak cocok dengan kita, berarti dia itu musuh kita. Tidak berarti seperti itu. Ya, bisa jadi dia hanya orang yang Tuhan titipkan untuk mengajarkan kita sesuatu, atau dia tidak lama di dalam kehidupan kita, tapi dia memberikan dampak yang lain. Mungkin dia tidak cocok dengan kita, tapi bukan berarti dia itu musuh. Tapi sebagai anak muda kadang kita gampang. Kalau cocok itu sahabat. Kalau nggak cocok ya berarti kita musuh. Ya, dengan gampang kita langsung memosisikan sebuah hubungan itu kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Padahal ada begitu banyak hubungan yang kalau kita bisa memaintainnya, kita bisa menjaganya, kita bisa melihat apa yang Tuhan pengen kerjakan lewat setiap hubungan itu akan mengajarkan kita banyak hal. Ya,
Jadi ready teman-teman untuk hari ini kita belajar lebih tentang hubungan? Oke, kita sama-sama buka di Kejadian 39. Di Kejadian 39 ayat 1 kita akan baca. Oke. Di perikopnya tulisnya adalah Yusuf di rumah Potifar. Ya, Yusuf ini rasanya sudah jadi tokoh utama kita tahun ini ya. Tapi ada begitu banyak hal loh yang kita bisa pelajari. Salah satunya bagaimana Yusuf ini treat every relationship yang ada di dalam hidupnya. Kita baca ya bersama-sama. Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ya, dan dikatakan ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Oke, sampai sini dulu. Jadi kalau teman-teman tahu kisahnya, ya Yusuf pas dia muda, dia itu terlalu polos ya, terlalu lugu. Dia disayang sama papanya, dia menceritakan mimpinya, dan akhirnya dia membuat hal-hal yang menjengkelkan buat saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya benci sama dia. Ya bukan sampai benci aja sih, tapi sampai berniat membunuh dia. Untungnya akhirnya ada salah satu kakaknya yang hatinya mungkin gak tega ya. Jadi akhirnya tidak jadi dibunuh, akhirnya dijual. Tapi bayangkan teman-teman, kita kalau dijual sama saudara kita sendiri, apa perasaannya? Gak enak pastinya, bukan gak enak lagi sih. Mungkin langsung kehilangan pengharapan ya. Karena saudara yang kita kira kita besar bersama dengan dia, tiba-tiba menjual kita. Itu yang dialami Yusuf. Pas muda, Yusuf ini lugu, polos, menceritakan segala sesuatu. Dia tidak pandai berkomunikasi dengan benar. Sehingga dia pikir ya gak apa-apa, saudaraku toh tak ceritain aja gitu. Ternyata ceritanya itu membawa bencana buat dia. Kadang seperti itu juga ya kita sebagai anak muda. Kadang apa yang kita pengen ngomong tuh A. Tapi mungkin kita gak ngerti cara mengkomunikasikannya. Akhirnya sampai ke orang lain tuh B. Sehingga sebagai anak muda beberapa kali mungkin kita ini gampang disalahpahami. Dipikirnya kita ini tidak dewasa, kita ini tidak berpikir lebih jauh. Ya tapi memang benar kita ini kurang di dalam pengalaman. Oleh karena itu kita harus belajar. Kita harus belajar. Jadi anak muda yang mau belajar. Seperti Yusuf ini. Ya, dia mengalami banyak hal di dalam hubungan-hubungan kedepannya nanti kita baca bersama. Tapi ini kita harus klaim dulu, kita harus sama-sama sepakati dulu. Kalau ketidakdewasaan kita ini tidak boleh jadi excuse. Tidak boleh jadi alasan kita bilang kan iya aku kan masih muda. Ya sudahlah ya. Tapi ini harus jadi motivasi untuk kita ini jadi anak muda yang berbeda. Amin. Ya, kita lanjut di ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau kita baca, wow, Yusuf itu diberikan kuasa yang luar biasa loh. Sampai dikatakan tuannya itu gak perlu urusin apapun lagi kecuali makan. Ya, makanannya sendiri, makan sendiri itu aja yang diurusin sama Potifar. Potifar di rumahnya itu sudah tidak perlu ngapa-ngapain. Dia hanya duduk, ongkang-ongkang kaki, semua diurusin sama Yusuf. Dan Yusuf ini bukan orang Mesir. Yusuf ini orang Israel. Orang yang hari ini dijual jadi budak, tapi dapat kepercayaan sedemikian rupa. Kok bisa ya? Ya, dan kita lanjut lagi ke ayat 7. Ya, sebelum ayat 7 dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, jadi si Yusuf ini punya sikap yang baik, ya, elok juga parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku.
Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, jadi hal pertama yang kita bisa pelajari dari kisah ini, bercermin dari kisah Yusuf yang kita baca hari ini, kisah kehidupan Yusuf, ada beberapa hal yang kita bisa tangkap. Bagaimana Yusuf ini melewati musim-musim kehidupan, dia itu membangun, menghadapi, dan men-treat setiap relationship yang ada Tuhan titipkan dalam hidupnya. Yang pertama kita baca dari kisah ini, ya ketika Yusuf dijual ke rumahnya Potifar, dia melakukan segala sesuatu dengan baik. Dia melakukan segala sesuatunya dengan excellent, sehingga tuannya memberikan kasih yang berlebih kepada dia. Kekuasaan yang berlebih begitu banyak kepada dia sampai dikatakan Yusuf, bahkan sebenarnya kuasaku itu lebih besar daripada kuasanya. Mungkin sebenarnya budak-budaknya Potifar itu lebih mendengarkan Yusuf. Karena Yusuf lebih punya dampak kepada mereka. Potifar sudah tidak ngapa-ngapain. Ya, tapi sampai suatu titik karena elok parasnya, sikapnya manis, ya, istrinya Potifar ini pengen sama Yusuf. Ya, istrinya Potifar ini muncul pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak seharusnya. Dia mengajak Yusuf untuk selingkuh dengan dia. Tapi Yusuf tidak mau. Yusuf tidak mau. Di sana dikatakan Yusuf tidak mau melakukannya. Bukan hanya karena dia tahu itu salah, tapi dia juga berkata demikian. Bagaimanakah mungkin aku lakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Tapi sebelumnya dia berkata, Tuanku ini sudah memberikan begitu banyak kuasa kepadaku. Masa aku ini tidak tahu berterima kasih, aku ini tidak tahu mengucap syukur dan aku melakukan hal yang akan melukai hatinya. Ya, ada hal yang kita bisa pelajari dari Yusuf ini. Yang pertama adalah kita harus mengasihi dan membantu tanpa mengharapkan balasan. Cara pertama kita treat relationship dengan benar adalah kita harus mengasihi dan membantu tanpa mengharapkan balasan. Kalau kita lihat dari Yusuf ya, unik loh Yusuf ini. Dia habis dijual sama saudaranya. Kalau kita di posisi Yusuf, mungkin kita sudah nangis Bombay. Iya ya, mungkin kita sudah duduk di pelosok kamar kita di pojok, kita menangis meratapi nasib kita. Kenapa kok mereka jual aku? Apa salahku? Aku cuma menceritakan mimpi, aku tidak melukai mereka gimana, aku tidak pernah jahati mereka. Kenapa aku hari ini dijual? Bisa saja Yusuf demikian. Tapi sampai di rumah Potifar, Yusuf tetap memberikan yang terbaik di dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak sibuk tawar hati. Dia tidak sibuk dengan pikiran-pikirannya, perasaannya. Sedih pasti sedih nggak? Saya yakin Yusuf sedih. Gak mungkin dia nggak ada perasaan sama sekali, ya sudah dijual, ya udah aku ke tempat baru, ye gitu. Gak mungkin. Pasti dia merasa sedih. Tapi sampai di tempat itu, dia tidak tawar hati. Terlihat dari pekerjaannya, dia mengerjakan dengan baik, sikapnya juga manis. Kalau orang yang tawar hati, susah untuk dia itu bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena hatinya sendiri tawar. Tapi Yusuf ini, dia sampai ke tempat yang baru di mana dia menjadi budak, dia tetap bisa bersikap manis kepada orang lain. Dia tetap bisa mengasihi, membantu, bahkan mengerjakan pekerjaan tuannya itu sampai tuannya ini kaget. Kok bisa ya pekerjaan sebagus itu? Tuhan menyertai dia juga. Dan dengan melihat itu dikasih kepercayaan lebih-lebih kepada dia. Jadi dari ini kita bisa belajar, Yusuf ini dia itu bisa mengasihi seperti itu. Dia bisa seperti itu keluar, move on dari tawar hatinya itu. Karena dia tidak punya victim mentality. Ya, dia tidak mengasihani, tidak sibuk mengasihani dirinya sendiri. Itu kekuatan Yusuf. Ya, kepolosannya, ya tanda kutip kepolosannya. Yusuf ini polos, tulus, tapi dia tidak bodoh. Dia bukan yang kayak, oh ya orang jahat kepadaku ya sudah gitu ya. Enggak, dia mengerti ada hal yang saudara-saudaranya tidak suka dari dirinya sehingga dia berakhir seperti ini. Tapi dia juga tidak, sampai akhirnya dia itu jadi benci dengan seluruh dunia. Ada satu kepolosan. Ya, kadang kita ini terlalu menginterpretasikan perasaan kita tuh berlebih. Saat kita di dalam sebuah situasi, kita sedih berlebih. Kita terpuruk berlebih. Sehingga kita ini
mengasumsikan begitu banyak hal sehingga ada hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan tapi kita terus berpikir seperti itu. Terus berpikir dengan hal-hal negatif. Tapi di dalam Yusuf ini ada sebuah kepolosan. Ada sebuah kepolosan yang saya percaya itu bukan hanya bukan kebodohan, tapi itu adalah sebuah ketulusan di dalam Yusuf. Ketika dia mengasihi orang, dia mengasihi dengan tulus. Tulus itu artinya apa sih? Tulus itu artinya jujur, apa adanya, tidak berpura-pura. Sampai ketika Yusuf, ya dia diperhadapkan dengan situasi di mana istrinya Potifar itu pengen melakukan hal yang tidak benar dengan dia berkata tidak. Satu hal yang dia katakan yang menurut saya kagum dengan Yusuf adalah dia ngerti kuasa yang hari ini diberikan kepadanya itu dari Potifar. Ya, Potifar percayakan begitu banyak hal kepada dia. Masa aku ini gak tahu berterima kasih? Masa aku ini melakukan hal ini kepada istrinya, tuanku yang sudah memberikan aku begitu banyak kepercayaan? Kadang kita itu menuntut, ketika kita mengasihi, ketika kita memberi sesuatu, kita menuntut ada balasan. Kita menuntut aku harusnya dapat dong hari ini sesuatu. Tapi Yusuf ini punya mentality seperti ini. Memang apa yang diajakin, dilakukan itu hal yang salah. Tapi menurut saya dia bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu juga karena dia mengasihi tuannya dengan tulus. Dia mengasihi Potifar dengan tulus. Dia membantu Potifar dengan tulus. Kalau bayangkan ya, Yusuf ini posisinya sudah di posisi kuasanya lebih besar loh daripada Potifar. Dia ngomong sendiri loh. Mungkin majikan-majikannya itu lebih dengerin Yusuf. Kalau Yusuf ambil aja istrinya. Bisa nggak dia kudetain Potifar? Bisa saja. Tapi dia tidak melakukannya. Dia mengerti sampai posisi ini cukup. Kepercayaan ini sudah cukup. Dia tidak menuntut sesuatu lebih daripada itu karena dia tulus mengasihi tuannya itu. Dia tulus mengasihi Potifar, dia tulus membantu mengerjakan semua pekerjaan itu dilakukan dengan baik, bukan agar dia lebih berkuasa daripada Potifar. Dia lakukan semua itu karena dia tahu itu bagiannya. Waktu hari itu sebagai seorang budak itu bagiannya. Dia dikasih kepercayaan sama atasannya, itu bagiannya. Kalau aku bantu atasanku, aku bantu dengan tulus. Tidak meminta harus dikasih sebuah kekuasaan yang lebih. Tapi kalau dikasih lebih, aku akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu yang terjadi di Yusuf. Sehingga dia itu bisa disayangi demikian sama Potifar. Ya, bahkan sampai ketika Potifar ini salah paham dengan Yusuf, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Benar ya? Sampai di penjara, teman-teman ingat kisahnya pasti. Sampai di penjara pun, Yusuf ini disayang sama kepala penjara. Benar ya? Kita berpikir, kenapa ya? Kok orang ini disayang banget ya? Kemanapun dia pergi, kok bisa dia dapat kebaikan dari orang tuh seperti itu. Saya percaya bukan tanpa alasan. Saya percaya Yusuf dikasihi juga karena dia mengasihi dengan tulus. Saya percaya Yusuf itu bisa disenangi oleh orang, dipercayai oleh orang. Karena dia juga bisa memberi dengan tulus. Tanpa meminta sebuah balasan. Ya, sampai di penjara pun, ketika Yusuf suatu hari melihat juru minum, dan juru minum itu muram mukanya. Datanglah Yusuf, hatinya tergerak. Kenapa kok kamu muram? Saya bayangkan saya jadi Yusuf. Saya dijual, saya dimasukkan disalahpahami, difitnah. Fitnahnya bukan fitnah yang biasa-biasa lagi. Difitnah mau meniduri istri orang. Itu udah fitnah yang benar-benar merusak nama baik. Masuk penjara, jadi narapidana. Bisakah saya tanya ke sebelah, kamu kenapa? Mungkin saya udah hilang harapan, bahkan mungkin pengen mengakhiri hidup. Tapi Yusuf ini hatinya tergerak, dikatakan di dalam firman Tuhan. Hatinya tergerak, dia tanya ke juru minum, kenapa? Apa yang membuat hatimu susah sehingga kamu ini muram? Kok bisa ya dia itu tetap mengasihi di dalam kondisi seperti itu? Kenapa ya? Kok dia bisa masih pengen membantu orang di dalam kondisi seperti itu? Saya percaya itu karena ketika dia melakukan yang sebelum-sebelumnya, dia itu tidak ada ekspektasi kepada orang lain yang harus membalas kebaikannya. Jadi ketika suatu hari situasinya tidak baik pun, dia tidak menyalahkan orang lain. Tidak ada di dalam firman Tuhan tercatat hatinya akhirnya tawar dengan Potifar dan sebagainya. Sedih pasti saya yakin ada. Tapi tidak keluar dari kata-kata Yusuf itu gerutu. Tidak keluar dari mulutnya itu, kenapa ya kok dia tuh kayak gini.
Ini semua salah saudaraku. Ini semua salah tuanku yang kurang adil. Masa saya tidak lakukan apa-apa kok dia begini ke saya? Tidak terlihat seperti itu di dalam caranya Yusuf memperlakukan dirinya dan orang-orang di penjara. Kelihatan, dia tetap bisa mengasihi. Kenapa kok dia bisa begitu? Karena ketika dia berhubungan dengan orang lain, ketika dia lakukan sesuatu, dia tidak mengejar apa-apa, dia tidak mengejar sebuah ekspektasi yang tidak realistis. Kadang ketika kita berbuat baik ke orang ya, kita melakukan sesuatu, kalau kita mengejar pujian, atau mungkin kita mempunyai sebuah ekspektasi yang tidak realistis. Kita pengen orang itu membalas kebaikan kita. Kita pengen orang itu ketika kita datang ke dia, kita pengen kasih sesuatu. Kita expect dia punya respon yang seperti apa, yang sampai kayak berterima kasih ke kita. Benar-benar happy banget. Ya, akhirnya ketika kita tidak mendapatkan ekspektasi itu, ekspektasi kita tidak terrealisasikan, kita kecewa. Kenapa ya orang ini kayak gitu? Aku loh sudah niat banget membuat ini, membuat itu. Aku loh sudah mengasihi. Aku sudah bantu dia kemarin. Kok dia nggak ada show something kepadaku ya gitu. Akhirnya hati kita sendiri yang jadinya tidak tulus di dalam memberikan kasih dan bantuan itu. Jadi hari ini kita belajar dari Yusuf. Ketika Yusuf ini melakukan apapun, dia tidak menuntut balasan. Dia kasih ya kasih. Orang gak balas, ya sudah. Orang balas, ya aku harus hargai. Dia kasih yang terbaik, Potifar balas dengan kekuasaan yang diberikan atasnya. Dia kamsia. Dia thank you, udah dapat kepercayaan itu. Dia tidak melonjak, dia tidak memanipulasi. Dia tidak seakan-akan, ya memang aku berhak mendapatkannya. Ya, tapi justru dia menghargai setiap kebaikan yang ada di dalam hidupnya. Jadi ini yang kita bisa belajar dari Yusuf. Kita jangan ketika kita mengasihi, membantu, berikanlah itu dengan tidak membawa ekspektasi yang tidak realistis. Tidak membawa ekspektasi akan dibalaskan sesuatu kepada kita. Karena itu akan mengkamiri hati kita sendiri. Membuat kita ini kecewa. Karena kita sendiri menaruh sebuah ekspektasi yang tinggi dan tidak tercapai, kecewalah hati kita. Jadi kalau kita gampang kecewa, kalau kita punya kecenderungan gampang kecewa, jangan mikirkan kenapa orang lain begitu, jangan lihat luar dulu, lihat diri kita dulu. Apakah mungkin seringkali kita itu suka menaruh sebuah ekspektasi yang tidak realistis di dalam diri kita. Sehingga kita sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit terluka, sedikit-sedikit tawar hati, sedikit-sedikit kenapa orang lain seperti itu. Sedikit-sedikit kita drop out dari everything. Mungkin ya, ini hati kita yang perlu kita cross check kembali. Ya. Terus kita baca lagi di Kejadian 42. Kita fast forward sedikit ya ceritanya Yusuf. Di Kejadian 42 ayat 6. Saya minta teman-teman kalian bisa bacakan ayat genap. Nanti saya lanjut ke ayat 7 dan teman-teman baca ke ayat 8, saya baca ayat 9 ya. Kejadian 42 ayat 6. Oke, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Oke, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Jadi ini di fast forward, di mana Yusuf menginterpretasikan mimpinya Firaun, akhirnya dijadikan orang yang kuasanya nomor 2 di bawahnya Firaun, dan terjadilah kelaparan. Terjadilah kelaparan yang besar, datanglah saudara-saudaranya ke Mesir mau membeli makanan, ketemulah mereka dengan Yusuf. Mereka gak kenal Yusuf, karena sudah berapa belas tahun itu berlalu. Mungkin Yusuf yang dulu sudah bertumbuh besar, dan mungkin wajahnya sudah tidak lagi kayak dulu, ya pasti ada mukanya berubah dan akhirnya mereka tidak bisa mengenali. Tapi di detik itu Yusuf tuh langsung bisa mengenali, ini loh saudara-saudaraku. Tapi di situ dia diam. Kenapa? Wajar.
Karena kan ini loh saudara-saudara yang menjual dia. Pasti di hatinya ada perasaan yang berkecamuk ya. Ketemu dengan orang yang adalah keluarga, tapi juga adalah orang yang menjual dia. Sehingga berkecamuk di dalam hatinya itu. Dan di situ diingatkanlah Yusuf akan mimpi-mimpi yang dulu pernah dia dapatkan. Dan dia ceritakan kepada saudara-saudara yang membuat dia akhir ini dijual. Ya, dia mengingat hal itu. Terus kita maju lagi sedikit ke pasal 45. Ya, pasal 45 ayat 14 sampai 15. Sebelum baca, intinya Yusuf ini mengetes saudaranya ya, melakukan begitu banyak hal. Dia itu minta saudaranya tinggal satu orang, bawa adiknya ke sini. Intinya dia melakukan banyak hal. Sampai satu titik saudara-saudaranya ini dia pengen bawa adiknya Benyamin ya. Dia pengen bawa adiknya di sini, dia minta adiknya tuh gak boleh dibawa pulang. Tapi papanya Yakub ini gak mau adiknya itu sampai hilang dari keluarganya lagi. Karena begitu sayangnya Yakub sama Yusuf dan Benyamin, sehingga Yusuf satu sudah pergi, jangan sampai Benyamin pergi. Bahkan Yakub bilang jangan sampai Benyamin ini pergi. Kalau dia pergi, ya apa jadinya hidupku. Sehingga saudara-saudaranya ini gak mau. Tolong jangan tinggalkan Benyamin di sini. Kalau adik saya yang paling kecil ini mati lagi, tidak ada lagi di keluarga, papa saya ini tidak sanggup lagi untuk hidup. Ya, intinya pembicaraan itu berlanjut sampai satu titik tidak tahan lagi hati Yusuf dan dia mengaku di depan saudara-saudaranya, ini aku, adik yang kalian jual. Wah, kalau jadi saudaranya pasti langsung kayak harus senyum kah? Harus minta ampun kah? Harus apa gitu kan ya. Saudaranya kaget, takut, bingung harus gimana. Tapi Yusuf mengerti hati mereka. Dan di ayat 14 dan 15 apa yang dilakukan Yusuf? Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adik itu dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Kejadian ini ketika Yusuf peluk saudara-saudaranya, barulah saudara-saudaranya tuh lega hatinya. Barulah mereka tuh berani ngomong sama Yusuf. Kalau kita bayangkan ya di situasi itu, harusnya kan yang minta maaf siapa? Harusnya yang datang ke Yusuf itu siapa? Saudara-saudaranya. Kenapa kok Yusuf yang malah harus datang ke mereka, peluk mereka, it's okay, gak apa-apa. Yusuf yang melakukan itu. Kalau kita pikir loh kenapa harus lakukan itu? Kan salahnya mereka sudah menjual kamu. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Kenapa? Hal kedua yang kita bisa pelajari dari Yusuf. Yang kedua adalah peduli dengan perasaan orang lain. Peduli dengan perasaan orang lain. Peduli dengan perasaan orang lain. Kita sering dengar ya, peduli dong dengan perasaan orang lain. Tapi peduli dengan perasaan orang lain tidak segampang itu. Tidak segampang kamu bilang peduli dong dengan perasaan orang lain. Tidak segampang itu. Peduli dengan perasaan orang lain itu membutuhkan kita melakukan inisiatif untuk berdiri di posisinya orang, berdiri di sepatunya mereka, memakai sepatu mereka, melihat kondisi mereka. Dan itu tuh require our initiative. Ya itu butuh inisiatif dari kita, itu butuh kerelaan dari kita untuk kita buang ego kita dan kita berdiri lihat dari situasi mereka dan mengerti perasaan mereka. Hal itu gak gampang untuk dilakukan. Seperti yang dilakukan Yusuf ini. Kalau dia mau marah, bisa aja. Bunuh aja saudara-saudaranya. Kalau dia mau emosi, marah-marahin saudaranya, mencaci maki mereka, bisa aja. Orang bisa mengerti kalau Yusuf melakukan itu. Tapi Yusuf tidak memilih melakukan itu. Saudara-saudara itu jauh. Bisa Yusuf di sana jauh, takut, gak berani mendekat, gak berani bergerak. Takut salah ngomong, takut salah lakukan sesuatu. Bisa-bisa mereka mati hari itu. Tapi Yusuf datang, hampiri mereka dipeluk, dihibur, dikasih kelegaan. Di situ tuh gak gampang. Yusuf bukan hanya mengampuni. Mengampuni cuma selesai di hati, beres, udah. Tapi Yusuf tuh sampai extra step. Dia maju ke saudara-saudaranya, dipeluk. Karena dia tahu, kalau hari itu dia tidak melakukan itu, saudara-saudaranya, hubungan dia dengan saudara-saudaranya tidak akan pernah pulih. Bayangkan hari itu Yusuf tidak peluk. Saudara-saudaranya itu pasti takut setengah mati sama dia. Orang ini sudah berkuasa. Orang yang dulu kita caci maki, kita buang ke sumur, kita mau bunuh, kita jual. Dia alami belasan tahun entah penderitaan apa. Mereka bisa takut. Tapi
Tapi Yusuf bukan hanya sekedar mengampuni, dia pengen hubungannya dengan keluarganya pulih. Karena dia tahu, ini loh gimana pun keluargaku. Masa aku bunuh mereka? Tapi dia cuma gak stop sampai mengampuni, another extra step dia ambil. Dia melegakan hati saudara-saudaranya. Jadi ketika kita bilang, ayo peduli dengan perasaan orang lain. Tidak segampang hanya kamu ngerti perasaannya selesai. Tapi peduli dengan perasaan orang lain adalah take another step untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi untuk melukai hati orang lain. Ya kadang kita di dalam sebuah hubungan, kita berpikir, ya bercanda doang, ya melakukan apa, ya sudahlah gitu. Kok gitu-gitu aja sensi. Tapi kadang ada bercandaan-bercandaan itu yang bisa melukai hati orang lain. Kalau kita tidak peduli sama perasaan orang lain, kita berpikir, loh di dalam pertemanan bercandaan biasa aja lah. Masa gak bisa bercanda ya pasti gak punya teman dia. Nah kalau kita gak peduli sama perasaan orang lain, kita tidak akan take extra step untuk hati-hati, kita tidak akan take extra step untuk memikirkan perkataan kita ini dampaknya apa kepada orang lain. Ya, jadi ketika kita bilang kita ini mau peduli dengan orang lain, peduli dengan perasaan orang lain, itu tidak segampang itu. Ya, kita sebagai anak muda, kadang kita tuh gampang ya untuk kita itu kalau sudah tidak suka dengan orang, kita langsung gampang memusuhi dia. Padahal memang di dalam dunia ini gak ada orang yang 100% cocok 100% dengan orang. Bahkan suami istri pun ada hal yang mereka tuh tidak bisa 100% klop. Tapi kenapa mereka bisa berjalan bareng? Karena ada kasih yang menerima. Tapi kadang kita ini kalau merasa orang tuh gak cocok dengan kita satu hal, itu udah musuhku, sudah. Bahkan mungkin ya, bukan kita yang gak suka dengan orang itu, cuman teman kita yang gak suka sama orang itu, kita diceritain, kita pun jadinya gak suka dengan orang itu. Padahal lebih baik loh di dalam hidup ini, saya kasih tahu ya teman-teman, lebih baik dalam hidup ini, kita itu gak perlu berteman dengan semua orang. Mungkin dengan teman ini ya biasa aja. Lebih baik jadi teman biasa daripada jadi musuh. Jangan terburu-buru untuk memusuhi semua orang. Jangan terburu-buru untuk karena perasaan kita, ego kita tersinggung sedikit, kita mau langsung musuhi orang itu. Jadi banyak musuh di dalam hidup tuh gak enak. Ya, jangan terburu-buru, langsung dikit-dikit, karena perasaan kita ini tersinggung oleh perkataan orang lain, kita langsung mau jadi musuh dengan dia. Padahal juga mungkin orang itu tidak menyakiti kita gimana, kita langsung pengen memusuhi dia. Padahal menjadi dari musuh, menjadi seorang teman itu prosesnya panjang teman-teman. Ya, jadi jangan buru-buru untuk memusuhi. Dan jangan juga sebagai anak muda belajar untuk kita itu di dalam sebuah hubungan, pentingkan hubungan itu. Ya, prinsipnya tuh gini, prinsipnya itu di dalam sebuah hubungan, kita prinsipnya asal itu tidak melawan firman Tuhan ya. Asal itu tidak melawan firman Tuhan. Prinsipnya kalau memang kita itu tidak melawan firman Tuhan, lebih baik kita jaga hubungan itu daripada kita resikokan hubungan itu cuma karena kita pengen pembenaran diri. Contoh ya, saya kasih contoh saya saja. Ya, jadi saya pernah ada di dalam sebuah kejadian, saya itu merasa saya itu dirugikan. Saya merasa, loh saya sudah melakukan ini, intinya saya itu yang dirugikan. Dengan perkataan orang tuh meremehkan saya dan merugikan saya. Saya berpikir loh saya tidak harusnya diperlakukan seperti ini. Saya tidak terima gitu loh. Kenapa kok aku diperlakukan seperti ini? Tapi di dalam hal itu, saya belajar satu hal. Waktu saya pengen marah, saya pengen kekeh dengan perasaan saya ini. Gak bisa, aku harus maju ke dia, aku harus jelasin. Salahnya di kamu. Tapi setelah saya mau melakukan itu, di dalam hatiku Tuhan rem. Tuhan bilang, buat apa kamu lakukan itu? Apa yang kamu dapat dari itu? Saya dapat kelegaan hati Tuhan. Kan akhirnya mereka jadi tahu yang benar saya. Terus apa yang kamu dapat? Sudah. Apa yang hilang dari kamu? Hubungan. Ya. Jadi ketika saya berhadapan dengan itu, saya mengerti. Tidak semua hal perlu saya perjuangkan. Kalau itu hanya untuk sebuah rasa menang, terus akhirnya saya korbankan hubungan itu. Padahal saya harus sering ketemu dengan dia, saya pasti akan sering ketemu dengan orang itu, saya pernah sering bersinggungan dengan orang itu. Tapi karena kalau saya waktu itu saya pengen menang, saya harus membuktikan diri, membawakan bukti-bukti ini salahmu. Bisa-bisa habis itu hubungan kami buruk. Tapi puji Tuhan sampai saat ini hubungan itu baik. Ya, sebelum saya ngomong apa-apa,
dia sadar sendiri dia salah. Di situ saya semakin percaya dengan firman Tuhan yang berkata, pembela kita itu bukan Tuhanlah pembela kita. Kita nggak perlu membela, sibuk membuktikan diri, ini loh aku yang benar, dia yang salah. Kita tidak perlu sibuk melakukan itu. Tuhan yang akan membela siapa yang benar. Waktunya, waktu yang terbaik dari Tuhan. Waktu saya berproses dengan hati saya rasa kok dia happy-happy, hati saya ini bergejolak dengan semua pemikiran saya itu. Tapi ketika saya selesai, ya Tuhan berproses dengan dia. Dan di situ saya mengerti, iya ya, hubungan itu jauh lebih penting daripada sekedar perasaan. Kalau memang dia salah, saya boleh ngomong. Tapi bukan dengan bawa ego untuk membuktikan diri. Jadi di situ saya juga peduli saya juga belajar. Saya juga harus peduli dengan perasaan dia. Kenapa ya kok dia bisa lakukan itu ya? Kalau saya sibuk dengan perasaan saya percaya ketika orang tuh kebawa emosi. Perkataan kita tuh gak ada yang enak didengar. Ya, iya atau ya? Ya, ketika kita bawa emosi, awalnya kita cuma pengen ngomong A. Lama-lama ada A plus. Akhirnya kita berkata hal yang tidak perlu dan membesar-besarkan masalah. Padahal intinya kita cuma pengen bilang, kamu jangan gitu dong, kamu kayak gitu bikin hatiku tuh gak enak. Selesai. Tapi kita bisa bilang, kamu tahu gak sih kamu orangnya gini. Kamu tuh ya suka gampang menjudge orang dulu. Langsung ada label-label yang keluar, ada kata-kata yang tidak seharusnya kita pikir, seharusnya aku tidak mau ngomong begitu sih. Akhirnya keluar. Dan akhirnya itu melukai hati dia. Akhirnya hubungan tuh terluka, hubungan tuh rusak. Dan kita sendiri sama dia juga jadinya tidak enak. Ya, tapi coba kalau kita bisa rem sedikit. Peduli sedikit dengan perasaan orang lain. Peduli sedikit dengan apa yang kira-kira orang lain akan rasakan. Peduli sedikit, tidak gampang mengatakan bercanda-bercandaan atau kata-kata. Kadang ya ada perhatian yang kadang kita merasa kita beri mereka perhatian. Sebenarnya itu perhatian tidak dibutuhkan oleh orang itu. Kadang kita merasa, oh aku mau kasih dia perhatian, kita dengan antusias datang ke orang itu. Dan kita mengatakan begitu banyak perkataan yang latah. Dan justru itu terganggu. Ya, jadi anak muda dimanapun kita berada ya. Hari ini kan ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang mungkin sudah berkeluarga. Kita akan berhadapan dengan begitu banyak orang-orang. Di kerjaan kita berhadapan dengan atasan. Di kerjaan kita berhadapan juga dengan sesama karyawan atau mungkin ya orang yang sesama kita lah kayak gitu. Di kampus kita berhadapan dengan kakak kelas, adik kelas, teman sekelas. Semua itu adalah hubungan yang kalau kita tidak bisa menjaganya, kita tidak berhikmat, kita tidak belajar untuk peduli dengan perasaan orang lain, kita semena-menanya dengan keinginan kita bisa menjadi public enemy loh. Semua hubungan itu akhirnya tidak membuahkan hasil yang baik dan kita menjadi orang yang tidak disukai. Kita jadi orang yang tidak menyenangkan. Contoh ya, ini saya juga pikiran seperti ini ya. Ketika sebagai anak muda ya, suatu hari kan kita pengen menikah. Kalau kita menikah, kita ketemu dengan calon mertua kita ketemu dengan orang tua dari orang yang kita calon istri atau calon suami kita, ya kita juga harus belajar loh, gimana kita itu harus bersosialisasi dengan mereka. Saya itu pernah lah melihat sebuah kasus di mana teman saya ini tidak suka dengan keluarga dari pacarnya itu. Akhirnya pacarnya itu juga tidak suka dengan keluarganya. Intinya jadinya banyak drama kayak gitu ya. Banyak drama, banyak cerita. Dan cowoknya itu melakukan hal yang menurut saya itu tidak sopan ke orang tuanya. Orang tua ceweknya gitu ya. Dan di situ saya berpikir, ternyata kita bisa melihat orang itu dari bagaimana dia memperlakukan orang di sekeliling kita. Kalau, saya bilang ke dia, kalau emang cowok itu sayang sama kamu, masa sih dia gak sayang sama keluargamu? Masa sih dia gak sayang sama orang-orang di sekitarmu? Kalau dia bilang, aku cinta padamu, masa sih dia tidak mencintai, dia tidak peduli perasaan orang-orang di sekitarmu? Jadi sebagai anak muda jangan buru-buru ya untuk suka dengan orang, aku sama dia aja, selesai gitu. Karena tahu gak, kita harus menilai orang itu ke kita, kalau dia mau jadi pacarnya kita, dia mau jadi pasangan hidupnya kita, dia pasti baik kok ke kita. Percayalah, gak mungkin dia jahat ke kalian. Mana mungkin kalian mau sama dia, bener gak? Tapi cara menilai orang ini tepat gak? Lihat aja bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Kalau dia gak bisa memperlakukan orang tuamu dengan baik, temanmu dengan baik, masa sih cintanya itu benar-benar sungguh kepadamu? Katanya loh dia mencintaimu. Masa dia tega kamu terjepit di antara temannya dan dia? Ya, jadi sebagai anak muda, kita juga harus bijak di dalam hal ini. Jadilah orang yang peduli dengan perasaan orang lain. Dan jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang hanya tujuannya untuk pembenaran diri.
Tapi biarlah hubungan, jagalah hubungan itu. Asal itu tidak merawat prinsip firman Tuhan ya. Asal kita tidak melawan prinsip firman Tuhan. Jangan sampai hubungan itu tidak sehat, terus kita bilang demi hubungan ini terjaga, saya harus tetap bertahan. Padahal kita tahu di dalam hubungan itu sudah tidak sehat. Ya, oke. Terus yang ketiga yang kita bisa belajari dari kisah Yusuf adalah Yusuf itu selalu menambahkan nilai plus dalam kehidupan orang. Kita kembali sedikit ya, saya bacakan di kisahnya tadi dia dengan Potifar. Dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan dan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Ya, yang membuat Yusuf ini disayangi oleh begitu banyak orang kemanapun dia pergi, baik di posisi tinggi maupun di posisi dia ini budak, dia itu bisa dikasihi oleh orang-orang. Itu tuh karena dia selalu menambahkan nilai plus kemanapun dia pergi. Ya, dia selalu menjadi anak muda yang add value. Bukan anak muda yang meresahkan. Saya berdoa, saya juga berdoa buat diri saya ya dan teman-teman semua di sini. Kita jadi Army of God Youth yang kemanapun kita pergi, kita tidak membuat orang resah. Kehadiran kita itu tidak menambah beban pikiran orang. Kenapa sih orang ini kayak gini? Ketika kita di tempat kerja kita tidak menjadi keresahannya bos kita. Karena kinerjanya kita yang kurang bagus, karena kita ini bermalas-malasan. Tapi kita jadi anak muda yang kemanapun kita pergi, kita nambah nilai plus. Kita di perusahaan kita tidak jadi anak muda yang sibuk gibahin bosnya. Sibuk ngomongin kejelekan teman-teman kantor. Sibuk kritik sistem company. Justru kita jadi anak muda yang kalau kita lihat celah, apa yang bisa aku lakukan untuk menutup celah itu? Kalau kita melihat kekurangan dari bos kita, apa yang bisa tak kerjakan, apa yang bisa aku kerjakan untuk bisa menambah nilai plus buat bosku. Harusnya kita seperti itu. Jadi anak muda yang seperti itu. Kalau kita di sini ada yang kalian bukan karyawan, kalian bukan bawahan, kalian ini bos. Jangan cuma sibuk mikir apa yang karyawan itu bisa beri kepada perusahaanku. Kadang kita sebagai bos kita juga harus mikir loh. Kita sebagai bos ini, kita sebagai head of that company, apa yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang kerja under kita. Environment seperti apa, nilai seperti apa yang kita bisa berikan kepada mereka saat mereka kerja di under kita. Jangan-jangan mereka kerja under kita selesai dari kita ditanya gimana kerja di perusahaan itu, gimana kerja under orang itu. Aduh kerja under orang itu stres, katanya dia anak Tuhan, katanya dia rajin pelayanan, rajin ke gereja. Kalau loh ke kita marah-marah, suka tidak menghargai, judgmental, dikit-dikit bosi, ya orang juga tidak akan menikmati bekerja di undernya kita. Ya, jadi bukan hanya dari bawah ke atas, tapi kalau kita ada di posisi yang Tuhan percayakan kita jadi atasan, kita pun harus treat orang di bawah kita dengan hormat. Kita harus treat hubungan itu. Hubungan itu bukan berdasarkan posisi. Kita semua sederajat kok di dalam sebuah hubungan itu. Tapi kalau memang ada posisi yang memisahkan, justru itu yang membuat kita harus lebih hati-hati lagi men-treat orang itu. Bukan malah menjadi sebuah kekuasaan yang kita merasa kita berkuasa atas orang itu. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Jadi anak muda yang add value. Jadi anak muda yang menambah nilai kemanapun kita pergi. Saat kita bangun hubungan dengan lawan jenis. Kan kalau di hubungan dengan lawan jenis kita kan selalu ditanya, apa kriteria idealmu? Kita selalu berpikir, oh ada ini, aku mau orangnya sabar, orangnya harus baik, orangnya harus rajin menabung, orangnya harus begini, begitu, begini, begitu. Dia harus membuat aku merasa begini dan begitu. Padahal di dalam sebuah hubungan itu harus ada saling. Kalau memang kita pengen begitu, kita juga harus jadi orang yang bisa memberikan sebuah nilai atas hubungan orang itu, atas hubungan kita dengan orang itu. Jadi bukan hanya sibuk, kenapa cowokku ini loh, cewekku ini loh, pacarku ini loh, dia itu nggak caring, nggak apa yang sebagainya. Kita sibuk melihat celah, tapi kita nggak bisa menambahkan sebuah nilai di dalam hubungan. Kita nggak bisa memberikan sebuah plus di dalam hubungan. Sehingga ketika orang membangun hubungan dengan kita, dia hanya menerima tekanan dan tuntutan. Tapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari kita. Tapi gimana kita bisa mendapatkan sesuatu kalau kita sendiri pun tidak beres di dalam kita ini melihat sebuah hubungan. Ya. Ini juga berlaku bukan hanya di tadi yang saya ceritakan contoh-contohnya, dimanapun.
di rumah, keluarga, dengan kakak adik kita, dengan orang tua kita, dengan teman-teman di sel group, dengan pemimpin rohani kita, dengan teman sepelayanan kita. Jangan sibuk kita ini cuma berpikir, dia gak kerja benar dan sebagainya. Di sebuah pelayanan kita merasa ini kurang, itu kurang. Apa yang sudah kamu beri di sana? Apa yang sudah kamu kasih di sana? Nilai apa yang sudah kamu tambahkan di sana dengan kehadiranmu? Jangan-jangan kehadiranmu cuma meresahkan. Pasti gak pengen ya kita jadi anak muda yang seperti itu. Saya belajar ini dari mana? Dulu saya gak tahu tentang hal ini sih. Saya belajar ini di ministry. Saya pelayanan, saya diajarkan value ini di ministry itu. Dan saya bersyukur, iya ya, ternyata ketika kita berpikir ministry itu selalu kita yang beri. Kita beri waktu, kita beri tenaga, kita beri semua kita. Tapi ministry itu juga memberikan nilai loh kepada kita. Ya, saya belajar hal ini di ministry. Ministry itu mengajarkan saya, kalau kemanapun saya pergi, saya harus memberikan nilai tambah. Dan hal itu saya pegang sampai sekarang, kemanapun. Ketika saya bekerja, ketika saya melakukan apapun, saya pikir, saya bisa kasih apa ya. Jadi saya gak sibuk lagi mikir, ini kurang loh. Sekalipun saya tahu ya, Tuhan izinkan saya tahu, ini loh kurang, ini loh kurang. Saya belajar untuk lihat, apa ya solusinya? Apa ya solusinya? Ya, jadi teman-teman nanti di Servo ya, masuklah ke ministry-ministry ya, ini sedikit pesan saja. Ya, di ministry kalian akan dapatkan banyak hal ya, nilai-nilai, value-value, how we treat people ya, how we treat orang yang ikut kita atau gimana kita treat orang yang memimpin kita. Banyak hal yang kita akan dapatkan ya, gitu ya. Jadi terus kita akan baca lagi satu ayat di Roma 12 ayat 14 sampai 18. Di Roma 12 ayat 14 sampai 18 ya. Oke. Yang sudah ketemu katakan amin. Sekali lagi yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 14 sampai 18 dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya mengundang Army of God, kita bisa bangkit berdiri. Ya, di ayat ini, di ayat yang terakhir dikatakan begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, jadi dikatakan begini, kalau di dalam sebuah hubungan terjadi sesuatu hal, kalau hal itu bergantung padamu, kamu punya keputusan, kamu punya kesempatan untuk membuat keputusan apakah aku mau merusak hubungan ini atau apa aku mau menjaganya, usahakanlah perdamaian. Usahakanlah kasih, usahakanlah biar hubungan ini terjaga. Karena kita gak pernah tahu, mungkin kita berpikir, ya dia bukan orang yang penting sih buat hidupku, ngapain aku pertahankan hubungan dengan dia. Tapi kita tidak pernah tahu loh, setiap hubungan yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita, itu akan kerjakan apa di dalam hidup kita ke depannya. Ya, hubungan itu tidak dinilai dari panjang pendeknya. Suatu hari semua hubungan itu ada masanya. Ya, saya dulu pas saya kecil, saya merasakan keluarga adalah segalanya. Kita kan dikelilingi oleh keluarga kita. Setelah saya masuk sekolah, saya mulai mengerti. Masuk SD, wih ada namanya friendship ya. Tapi menurut saya keluarga masih segalanya. Masuk SMP, SMA, di sana kan friendship itu kan kental ya. Kita ketemu dengan orang yang cocok, kita bersama. Kita membuat geng, kelompok-kelompok ya. Sampai satu titik, oke, friendship is everything. Sampai saya merasa friendship is everything. Terus saya kuliah, saya belajar. Ternyata hubungan itu suatu hari bisa berpisah ya. Friendship pun suatu hari bisa berakhir loh. Kita akan ketemu orang baru, kita akan ketemu teman baru, kelompok yang baru. Sampai sekarang saya sudah kerja, saya semakin mengerti. Tidak semua orang itu akan selalu ada di sisi kita. Bahkan pasangan hidup kita pun suatu hari mereka akan mendahului kita. Ataupun kita mendahului mereka. Tapi selama hubungan itu ada, Tuhan titipkan, treat it properly.
Jaga itu baik-baik. Hubungan itu ada berkatnya. Jaga itu baik-baik. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan apa hukum terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Jadi bahkan seluruh Alkitab ini hukum terutamanya adalah kasihilah Tuhan. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Jadi di dalam semua yang kita alami, Tuhan mau kita ini treat relationship dengan baik. Tuhan mau kita ini benar-benar bangun jadi anak muda yang kemanapun kita pergi, kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang. Kita jadi contoh. Karena kalau nggak punya hubungan, kamu mau punya dampak sebesar apapun, tidak bisa masuk ke hidup orang itu. Kalau kamu tidak punya hubungan yang baik dengan dia cuma akan melihatmu, banyak ngomongnya aja. Tapi buktinya loh kita nggak punya hubungan yang baik. Ya, jadi sebagai anak muda, kita harus benar-benar jaga, be it friendship, mau itu love relationship, mau itu work relationship, semua relationship yang ada di dalam hidup kita itu penting. Ya, relationships matter. Jadi kita harus menjaganya dengan 3 poin tadi. Pertama apa? Mengasihi dan membantulah tanpa meminta balasan. Terus yang kedua, pedulilah dengan perasaan orang lain. Terus yang ketiga, apa tadi? Ya, selalu menambahkan nilai plus dalam hidup orang lain. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan habis ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Saya yakin firman Tuhan tadi berbicara kepada kalian semua. Roh Kudus juga berbicara di dalam hati kalian masing-masing. Hari ini saya rindu berdoa buat teman-teman di sini Army of God Youth yang kalian mungkin pernah mengalami trauma di dalam hubungan. Entah orang pernah melukai kalian. Ini nggak hanya hubungan tentang lawan jenis ya, tapi bisa hubungan apapun. Kalian pernah dilukai, ataupun mungkin kalian pernah secara tidak sengaja melukai orang, dan sampai saat ini hubungan itu mungkin belum pulih. Atau itu menjadi sebuah penyesalan di dalam hidup kalian, sehingga kalian setiap kali memikirkannya, kalian menyesalinya. Kenapa kok waktu itu aku tidak memperlakukannya dengan lebih baik lagi? Hari ini Tuhan pengen memulihkan setiap hubungan. Setiap hubungan yang ada di keluarga, dengan papa mama, dengan kakak adik, hubungan dengan teman, hubungan dengan atasanmu kah di kerjaan, hubungan dengan lawan jenis kah yang pernah menjadi luka, atau mungkin saat ini kalian masih menjalani hubungan tapi itu terus melukaimu karena ada beberapa hal. Hari ini buat teman-teman yang mengalami itu, saya minta kalian bisa angkat tangan kalian di mana kalian berada, yang lainnya kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Yang merasakan demikian, angkat tangan kalian. Jangan ragu, jangan takut. Hari ini kasih Tuhan mau memulihkan setiap hubungan yang ada. Hari ini kasih Tuhan memenuhi setiap hati, tangan-tangan yang terangkat. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan,
buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Hamba mau percaya Tuhan, ketika firman ini berbicara, Tuhan kau juga rindu memulihkan setiap hubungan di dalam hidup mereka. Aku berdoa Tuhan buat setiap orang yang mereka pernah dilukai di dalam sebuah hubungan. Biarlah Tuhan, hati mereka tidak menjadi tawar, tapi biar kasih Tuhan memulihkan semuanya. Kasih Tuhan menyembuhkan luka-luka yang ada. Saat mereka merasa mereka ini sendiri, mengalami semua perasaan itu. Hamba berdoa Tuhan, mereka menemukan damai sejahtera di dalam Tuhan. Biarlah luka-luka itu sembuh. Biarlah luka-luka yang mungkin sudah bernanah, yang begitu menyesakkan hati mereka, yang menyusahkan hati mereka. Tuhan pulihkan dengan kasih dan hadirat-Nya. Dan saya juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mereka pernah melukai hati orang. Atau saat ini mereka punya struggle di dalam sebuah hubungan, baik itu dengan keluarga, pertemanan, lawan jenis, siapapun itu. Hamba mau berdoa Tuhan, Tuhan akan mengurapi mereka menjadi anak muda yang bisa mengasihi orang lain dengan benar, dengan bijak. Dan Tuhan akan mengurapi tangan-tangan tersebut. Dan setiap hubungan yang hari ini mereka jalani, Tuhan akan memberkati. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita menyembah Tuhan.